Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jumlah hewan kurban yang disembelih pada Idul Adha tahun 2022 di Bulukumba meningkat drastis. Guna mengantisipasi penyakit mulut dan kuku, pemotongan hewan kurban di Pangkep diawasi secara ketat. Ganggu ketertiban dan membahayakan pengguna jalan, polisi bubarkan balap liar di Jalan Bandang, Kota Makassar. Ya, sepekan penyelidikan 2 maling kambing yang terekam CCTV di Kota Makassar berhasil dibekuk. Polisi juga meringkus 2 maling motor yang diparkir dalam kondisi tidak terkunci. Dari rekaman CCTV, tampak 2 pria menggunakan motor mencuri salah satu kambing milik warga di Jalan Adiaksa Baru, Lorong 14, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Mereka nekat mencuri hewan ternak hanya untuk melengkapi pesta minuman keras. Keduanya merupakan residivis kasus serupa sehingga tidak menyulitkan polisi saat mengenali ciri-ciri pelaku. Sepekan perburuan, polisi berhasil meringkus kedua pelaku. Polisi juga menyita 1 motor yang digunakan saat pencurian kambing. Para pelaku kini terancam maksimal 7 tahun penjara. Terhadap 2 laki-laki yang diamankan di Polsek Panakukang, yaitu terlibat kasus pencurian ternak yang terjadi pada tanggal 1 Juli yang bertempat di Jalan Adiaksa, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Untuk sampai berhasil ditangkapnya pelaku, Bang, gimana Bang kronologisnya? Sehingga pelaku berhasil ditangkap oleh tim Resmob Polsek Panakukang, yaitu berawal dari rekaman CCTV. Dari hasil rekaman CCTV, kemudian anggota opsional melakukan full bucket dan penyelidikan terhadap para pelaku. Untuk barang bukti Bang, kambing yang dicuri pelaku gimana Bang? Untuk terhadap barang bukti terhadap kambing yang dicuri oleh pelaku, itu para pelaku sudah memotong kambing itu dan dijadikan sebagai santapan di tempat pesta miras. Untuk proses lebih lanjutnya Bang, karena pasal dengan ancaman untuk kedua pelaku ini Bang. Untuk proses selanjutnya terhadap kedua pelaku kita terapkan pasal 363 ayat 1 ke 1E, yaitu pencurian hewan. Dengan ancaman hukuman itu maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu, unit Jatanras Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar meringkus 2 pencuri motor. Polisi semula menangkap Anto di Kecamatan Barombong. Usai pengembangan, polisi meringkus pelaku lain bernama Kiki saat masih tertidur di rumahnya Jalan Abdul Qadir. Berdasarkan hasil interogasi, keduanya mengaku mencuri motor yang diparkir di halaman dalam kondisi tidak terkunci. Kedua pelaku merupakan residivis kasus serupa. Kami mengamankan 2 orang terduga pelaku pencurian bermotor, di mana keduanya melakukan aksinya dengan mencari motor yang lagi diparkir di halaman rumah atau yang tanpa kontrol dari pemiliknya. Kejadiannya tepat di Jalan Mengisidi, wilayah hukum Polsek Makassar. Modusnya seperti bagaimana? Jadi dia mengambil motor yang tidak terkunci, kemudian salah satu mendorong motor yang diambil. Salah satu memakai dan salah satunya lagi mendorong dari belakang. Oke. Yang diamankan? Yang diamankan ada 2 sepeda motor, 1 barang bukti dan 1 yang dipakai oleh pelaku. Untuk keduanya ini bagaimana mereka? Untuk keduanya kami akan limpahkan ke Polsek Makassar untuk proses lebih lanjut. Sebelumnya mereka terlibat kasus hukum juga? Keduanya adalah residivis, pernah ditahan dengan kasus yang sama. Berkaca dari pencurian ini, masyarakat sebaiknya harus selalu waspada, jangan pernah lengah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kita ke informasi lainnya, aksi balap liar di Jalan Bandang, Kota Makassar dibubarkan polisi. Guna menghentikan para pelaku yang melarikan diri, polisi sempat melepaskan tembakan peringatan. Lantaran mengganggu ketertiban dan membahayakan pengguna jalan,
para peserta balap liar di Jalan Bandang, Kota Makassar dibubarkan tim gabungan Polrestabes Makassar. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara guna menghentikan para pelaku balap liar yang melarikan diri. Setelah pengejaran, sejumlah pelaku balap liar berhasil diringkus. 10 motor pelaku balap liar ikut disita. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motor yang terjaring tidak dilengkapi surat dan telah diubah tidak sesuai standar pabrik. Anggota kami sedang melaksanakan patroli rutin seperti biasa. Kemudian anggota menemukan ada beberapa sekelompok anak muda yang diduga untuk melakukan balap liar, utamanya di Jalan Veteran, Jalan Bandang. Ada 10 unit motor, kemudian diamankan oleh anggota dan dibawa ke Mapolrestabes untuk ditindaklanjuti. 10 motor yang terjaring terancam dikenakan sanksi tilang selama 3 bulan di markas Polrestabes Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Tim pemadam kebakaran Makassar berhasil mengeluarkan sapi kurban yang masuk got di Jalan Wijaya Kusuma. Sebelumnya hewan seberat 200 kg ini mengamuk saat diikat di tiang listrik. Evakuasi sapi kurban dari dalam got di Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar berlangsung dramatis. Tim pemadam kebakaran Makassar dengan sejumlah peralatan berat terpaksa menjebol jalan depan rumah warga. Sebelumnya hewan seberat 200 kg itu mengamuk hingga terperosok masuk got sedalam 1,5 meter saat diikat di tiang listrik. Petugas harus lebih hati-hati agar sapi tidak panik dan takut. 1 jam berselang, sapi yang terjebak dalam got itu berhasil dievakuasi. Namun, sapi kembali mengamuk karena banyak warga berkerumun. Beruntung, petugas masih bisa mengendalikan sapi yang masih terikat sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Hewan kurban yang terperosok masuk ke dalam got. Ya, lumayan gotnya itu sekitar 1,5 meter dalamnya. Ini kayaknya seperti butuh alat berat, Pak ya? Kalau membutuhkan alat berat, memang membutuhkan, tapi kita usahakan, kami dari tim rescue pemadam kebakaran Kota Makassar, kita mengusahakan dengan alat yang kita punya, itu ada tripod, kita menggunakan teknik block and tackle. Itu berapa jam, Pak, baru bisa dievakuasi anunya? Kami membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Berapa personil, Pak, yang dikerahkan? Personil yang kita gerakan itu ada 10 orang, 2 unit mobil rescue. Ini sapi kurban ya? Iya, sapi kurban. Ini ceritanya memang tadi bisa lepas ini? Ya, pada saat diikat ya langsung terjeblos ke dalam itu aja. Gagot ya? Ya. Guna mencegah kejadian serupa terulang, pemilik mengikat sapi dengan kuat menggunakan tali khusus. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Pemerintah Bulukumba mencatat ada 1.454 hewan kurban yang disembelih pada Idul Adha 2022. Seluruh hewan kurban telah melewati pemeriksaan dan karantina untuk memastikan bebas dari penyakit mulut dan kuku. Jumlah hewan kurban yang disembelih pada Idul Adha tahun 2022 di Bulukumba meningkat dibanding setahun silam. Tahun ini ada 1.454 hewan kurban, meliputi 1.387 sapi kurban serta 67 kambing kurban. Pada Idul Adha tahun 2021 tercatat hanya 1.341 hewan kurban. Seluruh hewan kurban telah melewati pemeriksaan sekaligus karantina untuk memastikan bebas dari penyakit mulut dan kuku. Alhamdulillah, tahun ini ada peningkatan sedikit dibanding dengan tahun yang lalu, tahun 2021. Ya. Di mana pada tahun ini jumlah data hewan kurban Kabupaten Bulukumba yaitu 1.454 ekor. Kemudian tahun lalu itu hanya 1.347 ekor. Ya. Jadi ada tambahan sekitar 107 ekor. Apakah memang semua itu dipastikan siapa ya? Layak untuk dikurbankan? Ya, alhamdulillah sudah dipastikan bahwa itu sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban.
Seluruh hewan kurban yang disembelih merupakan produk lokal para peternak Bulukumba. Bahkan di Bulukumba tahun ini surplus hewan kurban sehingga menjadi pemasok bagi daerah lain seperti Makassar dan Pulau Kalimantan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Mewakili rekan yang bertugas saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.